Selamat pagi semuanya, sehat-sehat semua ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan yang berlaku di sekitar Anda. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengulang kembali pelajaran tentang konversi satuan yang minggu lalu sudah mulai dipelajari melalui materi atau bahan ajar yang sudah saya kirim dan latihan soal yang sudah dikerjakan. Saya akan bantu dengan video ini supaya lebih mudah dipahami. Selamat mengikuti. Belajar tentang konversi satuan itu sebetulnya untuk apa gitu? Mengapa kita perlu belajar konversi satuan? Apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Yang pasti akan berguna ketika nanti Anda lulus lalu bekerja di industri. Anda itu nanti bekerja, setelah lulus itu bekerjanya di industri atau di pabrik. Materi atau pelajaran ini akan bermanfaat ketika Anda bekerja di industri atau di pabrik itu. Nah, alasan mengapa kita perlu belajar konversi satuan adalah pertama, bahwa semua peralatan di industri itu dipasang alat ukur dengan satuan yang berbeda-beda. Ini tergantung si pembuat alat itu. Maka satuannya bisa jadi berbeda-beda. Contohnya, misalnya sebuah tangki reaktor. Di pabrik itu ada sebuah tangki salah satu contohnya namanya tangki reaktor, yaitu tempat untuk melakukan reaksi kimia, namanya reaktor. Di situ pasti akan terpasang alat ukurnya, misalnya untuk mengukur suhu, mengukur tekanan, mengukur laju alir, dan sebagainya. Nah, setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Misalnya kalau suhu satuannya bisa derajat Celcius, tapi bisa juga derajat Fahrenheit atau satuan yang lain. Intinya bahwa meskipun alatnya sama, satuannya itu bisa berbeda-beda tergantung siapa yang membuat alat itu. Pabrikan yang si pembuat alat itu bisa memasang satuan untuk alat ukurnya berbeda satu dengan yang lain. Lalu supaya kita bisa membuat perhitungan dengan benar, maka satuan-satuan yang berbeda itu harus disamakan dulu, yaitu dengan cara dikonversi. Karena ini mengkonversi satuan, ya namanya mengkonversi satuan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar ini adalah kompetensi awal yang sebelum kita akan mempelajari kompetensi dasar yang berikutnya. Nah, sebelum tahu bagaimana cara mengkonversi satuan, sekilas kita melihat kembali secara sekilas pengertian tentang besaran dan satuan yang sudah pernah dipelajari di fisika. Tidak akan kita ulangi, hanya kita lihat sekilas. Mungkin pengertiannya juga definisinya agak berbeda, tapi pengertiannya sama, bahwa besaran adalah konsep dasar pengukuran. Seperti misalnya panjang, waktu, massa, temperatur atau suhu, dan sebagainya. Masih banyak lagi tentunya. Satuan besaran-besaran yang sering kita gunakan atau sesuatu yang sedang kita ukur. Kita mengukur lamanya suatu proses namanya waktu. Mengukur suatu benda bisa diukur massanya misalnya, dan sebagainya. Nah, itu adalah besaran. Lalu besaran itu selalu disertai dengan yang namanya satuan. Maka definisinya satuan adalah pernyataan dari suatu besaran. Misalnya tadi kita mengukur panjang, maka dinyatakan dengan satuan. Misalnya panjang 10, nggak mungkin cuma 10, mesti ada satuan yang mengikutinya. Misalnya 10 cm atau 10 meter, 10 km, dan seterusnya. Jadi satuan itu adalah pernyataan dari suatu besaran. Besaran itu bahasa Inggrisnya dimension atau sering juga diterjemahkan dimensi. Satuan untuk panjang itu biasanya cm atau feet untuk panjang. Feet ini adalah satuan yang digunakan di Inggris, namanya British Engineering. Lalu gram atau pound untuk massa, pound juga satuan untuk British, jam atau sekon atau detik untuk waktu, dan sebagainya. Kemudian besaran dan satuan itu bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Dalam perhitungan kita kadang-kadang perlu menjumlahkan atau mengurangkan suatu besaran
beserta satuannya. Saya ulangi lagi ya, bahwa besaran itu selalu disertai dengan satuannya. Itu bisa dijumlahkan, besaran dan satuan itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Syaratnya adalah besaran dan satuannya harus sama. Kalau belum sama, belum bisa dijumlahkan. Meskipun angkanya kalau mau ngawur-ngawuran, angkanya dijumlahkan atau dikurangkan bisa angkanya. Tetapi penjelasannya tidak benar kalau besaran dan satuannya belum sama. Contohnya begini. 5 kg tambah 2 cm. 5 tambah 2 itu kalau mau dijumlahkan bisa juga menjadi 7. Tetapi 5 kg tambah 2 cm itu tidak bisa dijumlahkan. Tidak punya arti karena besarannya berbeda. Kalau besarnya beda tentu saja satuannya juga berbeda. Contoh lain, contoh yang kedua. 5 kg tambah 2 gram. Besarannya sama atau beda? Sama kan? Sama-sama massa. 5 kg tambah 2 gram. 5 kg tambah 2 gram. Sama-sama besaran massa. Tetapi ini masih belum bisa dijumlahkan karena satuannya belum sama. Bagaimana supaya bisa dijumlahkan? Satunya disamakan dulu. Misalnya dijadikan kilogram semua atau dijadikan gram semua. Setelah satuannya sama, baru bisa dijumlahkan. Demikian juga untuk proses pengurangan. Nah, kemudian berikutnya, bahwa besaran dan satuan itu bisa dikalikan atau dibagi. Kalau operasi matematika ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Penjumlahan dan pengurangan tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kalau pembagian dan perkalian, besaran dan satuan itu bisa dibagi atau dikalikan. Nanti akan berubah menjadi besaran turunan. Contohnya, besaran panjang dibagi besaran waktu, panjang per waktu, menjadi apa? Ya, menjadi kecepatan. Misalnya panjang satuannya meter, waktu satuannya detik, maka kecepatan satuannya menjadi meter per detik. Itu kalau dibagi. Sekarang kalau dikalikan, misalnya panjang itu besaran pokok, dikalikan panjang besaran pokok juga. Panjang kali panjang menjadi panjang kuadrat. Panjang kuadrat itu adalah besaran luas. Misalnya kalau satuan panjangnya itu satuannya meter, maka luas menjadi meter kuadrat atau meter persegi. Itu adalah satuan untuk luas. Jadi saya ulangi, besaran dan satuan itu kalau dibagi atau dikali akan berubah menjadi besaran turunan. Berikutnya, bagaimana cara mengkonversi satuan? Ini yang sudah Anda lakukan latihan soal di minggu yang lalu. Mungkin bagi yang masih bingung, saya berikan contohnya nanti ya. Satuan itu dikonversi dengan dikalikan suatu faktor, namanya faktor konversi. Faktor konversi itu adalah perbandingan dari suatu nilai, dua nilai. Yang kalau dibagi, perbandingan itu kalau dihitung atau dibagi, itu bernilai 1. Bagaimana jelasnya? Begini jelasnya. Misalnya begini, 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter? 100 cm kan? 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 1 meter dibagi 100 cm, nilainya atau harganya itu 1, karena 1 meter sama dengan seharga 100 cm. Meskipun 1 dibagi 100 itu tidak berarti angkanya 1, tetapi bernilai 1. Itu ya. Kemudian contohnya sekarang. Langsung saja ke contoh. Sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 1000 feet per sekon. Berapa kecepatannya jika dinyatakan dalam kilometer per jam? Dari feet per sekon menjadi kilometer per jam. Feet per sekon itu satuan kecepatan di British Engineering atau di Inggris sana. Caranya seperti ini langkah-langkahnya. Pertama ditulis terlebih dahulu pernyataan dari soalnya, yaitu 1000 feet per sekon. Lalu dikalikan dengan faktor konversi. Ini adalah faktor konversi. 1 meter itu sama dengan 3,28 feet. Maka 1 meter dibagi 3,28 feet ini nilainya atau harganya 1.
Jangan lihat angkanya, kalau angka 1 dibagi 3,8, 1 dibagi 3,28 tentu saja bukan berharga 1. Angkanya bukan 1 kalau dihitung, tetapi ini berharga 1 karena 1 meter itu sama dengan 3,28 feet. Ini kalau kita mau mengubah feet menjadi meter, masih harus dikalikan lagi faktor konversi yang lain, yaitu kita mau mengubah meter ke kilometer. Maka 1 meter ini dikonversi dengan 1 kilometer per 1000 meter. Ini sekali lagi ini juga berharga 1 karena 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Meskipun angkanya kalau 1 dibagi 1000 ya berarti 1000 ya. Tetapi 1 kilometer dibagi 1000 meter ini berharga atau bernilai 1. Kenapa kok harus bernilai 1? Supaya tidak merubah aslinya, soal yang sebenarnya. Karena tujuan kita hanya mengkonversi satuan. Kemudian merubah dari sekon ke menit. Ini sekonnya di bawah, maka di faktor konversinya sekon yang di atas. Bahwa 1 menit itu sama dengan 60 sekon, maka 60 sekon per 1 menit ini juga bernilai 1. Sekali lagi jangan terbalik, 1 menitnya harus di bawah, karena di sini di soalnya sekonnya di bawah, maka sini sekonnya harus di atas. Meskipun 1 menit dibagi 60 sekon juga bernilai 1. Nah, tapi dalam menyelesaikan soal ini yang menitnya yang di bawah. Masih harus sekali lagi, yaitu merubah dari menit ke jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka karena menitnya yang di sini, maka dikonversi berikutnya 6 menitnya yang di atas, supaya menitnya bisa dicoret. Atau kalau mau disederhanakan, bisa juga ditulis 1 jam di atas ini 3600 sekon. 3600 sekon per 1 jam, itu juga bisa. Kalau sudah, lalu angka-angkanya diselesaikan. 1000 kali 1 kali 1 kali 60 kali 60 dibagi yang bawah 3,28 kali 1000 kali 1 kali 1. Hasilnya adalah 1097,6 km per jam. Jadi dari 1000 feet per sekon dikonversi menjadi kilometer per jam menjadi 1097,6 km per jam. Lalu bagaimana jika satuannya itu berpangkat? Misalnya pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Contohnya begini, ubahlah 500 inci kubik per hari menjadi cm kubik per menit. Bagaimana caranya? Sama dengan yang sebelumnya, tulis dulu soalnya yang ditanyakan, yaitu 500 inci kubik per hari dikalikan dengan konversinya. 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Tapi karena ini incinya pangkat 3, maka faktor konversinya ini dipangkatkan 3. Kalau begini, maka semua yang ada dalam kurung ini pangkat 3 semua. Maka 2,54 pangkat 3 cm kubik pangkat 3 per 1 pangkat 3 itu ya 1 inci kubik gitu. Sekali lagi, kalau di sini pangkat 3, faktor konversinya juga pangkat 3. Kalau di sini pangkat 2, faktor konversinya pangkat 2. Lalu merubah dari hari ke jam. 1 hari itu sama dengan 24 jam. Karena di sini di soal hari yang bawah, maka di faktor konversinya harinya yang atas. 1 hari sama dengan 24 jam. Ini bernilai 1 seperti tadi sudah saya sebutkan. Lalu merubah dari jam ke menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Di sini jamnya yang bawah, maka di sini si faktor konversi berikutnya jam yang di atas. 1 jam per 60 menit. Hasilnya adalah 5,69 cm kubik per menit. Jadi 500 inci kubik per hari itu sama dengan 5,69 cm kubik per menit. Cara mendapatkan angka ini melalui langkah-langkah seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Itu tentang konversi satuan. Nanti kita akan perdalam melalui latihan-latihan soal berikutnya. Jika nanti masih ada yang belum jelas, masih bingung, bisa ditanyakan melalui forum di Google Classroom, tidak melalui WA, supaya kita bisa memaksimalkan fasilitas yang ada di Google Classroom. Untuk video berikutnya nanti kita akan belajar tentang sistem satuan yang berlaku di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Sementara untuk pertemuan kita
cukup yang sampai di sini dulu. Yang sekarang ini akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.